Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atik Nurbaidlo, Prodi PGSD semester 6 karyawan. Di sini saya akan mempresentasikan atau membacakan tentang hasil karya LKS saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 6 yang berjudul Seni Tari Tradisional. Seni tari daerah. Pengertian seni tari yaitu gerak badan secara berirama yang dilakukan di tempat serta waktu tertentu buat keperluan pergaulan, mengungkap perasaan, maksud, serta pikiran. Bunyi-bunyian yang dimaksud musik pengiring, tari pengatur, gerakan penari, serta menguatkan maksud yang mau disampaikan. Tari daerah di Indonesia sangat beragam. Ada tarian daerah yang menggunakan properti tari, ada juga tarian daerah yang tidak menggunakan properti tari. Tahukah kamu yang dimaksud properti tari? Properti tari adalah salah satu unsur yang hampir selalu ada di setiap jenis dan ragam tarian. Contohnya, tari Pakerena menggunakan kipas sebagai propertinya, tari merak menggunakan selendang, tari serimpi dari Yogyakarta atau Surakarta ada yang menggunakan kipas sebagai propertinya, keris atau properti lain. Ini hanya beberapa contoh properti yang digunakan dalam tarian tradisional. Masih banyak dari daerah lain yang menggunakan properti sebagai pendukung. Berikut beberapa tarian tradisional dan properti yang digunakan. Yang pertama ada tari reog. Tari reog adalah kesenian budaya yang berasal dari Jawa Timur bagian barat laut. Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Properti yang digunakan dalam tari reog adalah topeng kepala singa dengan hiasan burung merah dan bulunya di atas kepala singa yang tingginya 1 meter. Bisa dilihat di gambar tersebut. Yang kedua, tari merak. Tari merak merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Properti tari merak yang kerap dipakai yaitu sesuping, garuda mungkur, dan mahkota. Selain ketiga properti tersebut, ada juga beberapa properti lainnya yang dipakai, seperti halnya apok, baju atasan, atau sayap. Kemudian yang ketiga, tari jaipong. Tari jaipong merupakan tari tradisional yang berasal dari Jawa Barat, kan hasil karya dari Haji Suwanda yang pertama kali dipentaskan pada tahun 1976. Tari jaipong termasuk dalam jenis tari pergaulan yang disajikan dengan energik dan cerita oleh penarinya. Properti yang digunakan pada tari jaipong adalah sinjang, apok, dan sampur. Yang keempat ada tari paksa kembang. Tari paksa kembang adalah tari tradisional daerah Banjar, Kalimantan Selatan. Tari ini merupakan tari persembahan yang ditarik untuk menyambut tamu. Penarinya berjumlah ganjil dengan menggunakan mahkota yang disebut mahkota gajah gemuling. Properti yang digunakan pada tari paksa kembang adalah kembang bukan, yaitu rangkaian dari berbagai jenis bunga seperti bunga mawar, bunga kantil, bunga melati, dan bunga kenanga yang dikenakan di tangan penari. Kembang bukam ini adalah dipersembahkan kepada tamu. Selanjutnya, yang kelima, tari piring. Tari piring adalah tari tradisional asal Minangkabau, Sumatera Barat. Dalam bahasa Minangkabau disebut dengan tari piriang. Sesuai dengan nama tariannya, tari piring menggunakan properti berupa piring. Pertama, gerakan. Gerakan tari piring pada umumnya adalah meletakkan 2 buah piring di atas 2 telapak tangan yang kemudian diayun dan diikuti oleh gerakan-gerakan tari yang cepat dan diselingi dentingan piring atau dentingan 2 cincin di jari penari terhadap piring yang di bawahnya. Pada akhir tarian, biasanya piring-piring yang dibawakan oleh para penari dilemparkan ke lantai dan kemudian para penari akan menari di atas pecahan-pecahan piring tersebut. B. Musik pengiring. Tari piring diiringi oleh alat musik talempong dan saluang. Jumlah penari biasanya berjumlah ganjil yang terdiri atas 3-7 orang. Kombinasi musik yang cepat dengan gerak penari yang begitu lincah membuat pesona tari piring begitu menakjubkan. C. Busana. Busana yang digunakan para penari pun harus
pakaian yang cerah dengan nuansa warna merah dan kuning keemasan. D. Properti tari. Properti tari piring yang digunakan yaitu sebagai berikut. 1. Mangkok atau piring merupakan properti utama yang mendukung gerakan tari piring. 2. Selendang merupakan bagian dari busana yang dikenakan oleh penari. 3. Ikat pinggang merupakan properti yang juga termasuk dalam kategori pelengkap busana tetapi memiliki ciri khas berwarna kuning keemasan. Kekayaan budaya dan kesenian tari yang melimpah, beragam antara pasti memiliki tarian daerahnya masing-masing. Setiap tarian daerah menggunakan properti tari sebagai pelengkap keindahan dan penyampaian makna tari yang berbeda-beda. Berikut tabel yang berisi daftar tari tradisional Indonesia beserta asal, daerah, dan properti yang digunakannya. Bisa dilihat dalam tabel tersebut. Yang pertama, tari Bondan asal daerah Jawa Tengah, properti tari boneka, payung kertas, dan kendi. Kemudian ada tari Serampang 12 asal daerah Riau, properti tari sapu tangan. Dan seterusnya bisa dibaca nanti sampai nama tarian yang ke-10. Oke, begitu penjelasan tentang mengenai tari daerah dan propertinya. Untuk pelatihan soal nomor 1, selendang merupakan properti tari yang biasa digunakan pada tari titik-titik. A. Kecak, B. Merak, C. Jaipong, D. Baksa kembang. 2. Tari papatai menggunakan properti berupa titik-titik. A. Selendang dan boneka, B. Cundrik dan pistol, C. Mandau dan perisai, C. Kuda lumping. 3. Tarian berikut yang berasal dari Jawa Tengah yaitu titik-titik. A. Tari kecak, B. Tari jangget, C. Tari piring, D. Tari sarimpi. 4. Tari Bondan menggunakan properti titik-titik. 5. Tari topeng berasal dari daerah titik-titik. Sekian hasil dari LKS kami. Mohon maaf, hasil LKS dari saya yang saya buat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.